rancangan acak kelompok, pengacakan, dan tabel ANOVA ya. Terkait dengan percobaan pembacaan alat ya, dengan 4 macam tipe alat 1, 2, 3, 4 dengan 4 ulangan pada 4 jenis logamnya. Ini hasil rancangan acak kelompok ya. Menjadi kelompok ini jenis logam ya. Ini hasil percobaannya sudah disusun menurut tipe alat dan jenis logam ya. Jadi sini jenis logam itu blok ya. Ada blok 1 itu jenis logam 1 berarti ya. Nah, di situ ada 4 bagian, di mana 4 bagian itu dicoba masing-masing dengan tipe alat yang berbeda ya. Oke. Tentu hasil ini diperoleh dari suatu percobaan yang telah memperhatikan mestinya ya 3 prinsip percobaan. Oke. Prinsip pertama adalah ulangan ya. Ini ada 4 ulangan untuk masing-masing taraf. Prinsip kedua adalah pengacakan ya. Ini dalam rancangan acak kelompok ini dengan 4 kelompok, 4 blok ya. Jenis logam sebagai blok. Ini pengacakannya berarti 4 kali ya. Masing-masing memasangkan 4 taraf perlakuan ya. 1, 2, 3, 4 kepada 4 bagian di dalam masing-masing blok ya. Bagian itu bisa saja fisik ya. Misalnya 4 bagian logam itu dibagi 4 bagian, ada 1, 2, 3, 4 bisa kasih nomor gitu ya. Atau itu urutan ya. Urutan memasang alat gitu ya. Mengukur ya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tapi tentu mana yang duluan, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu harus acak ya, di masing-masing logam ya. Dan prinsip keempat yaitu kontrol setempat ya, pengendalian atau pengawasan ya, agar dipastikan tidak ada faktor lain yang mempengaruhi respon sehingga perbedaan nilai respon dapat hanya didakwakan pada pengaruh perbedaan tipe alat dan perbedaan jenis logam dan faktor acak tentunya. Maaf ya, ini prinsip ketiga ya, tadi disebut prinsip keempatnya karena dia ada 3 prinsip. Baik ya, sehingga dengan prinsip percobaan ini maka nilai perubahan respon dapat dimodelkan seperti ini ya. YIJ sama dengan mu ditambah tau I tambah beta J tambah EIJ. I nya 1, 2, 3, 4, J nya 1, 2, 3, 4. YIJ ya, adalah pembacaan dengan tipe alat I ya, 1, 2, 3, 4 pada jenis logam J ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ya pembacaan angka yang terbaca ya pada tipe alat dan jenis logam yang dimaksud IJ tadi ya. Mu adalah min dari Y pada kondisi tau I sama dengan 0 dan beta J sama dengan 0 ya. Tau I adalah tambahan pada pembacaan karena pengaruh tipe alat I ya. I nya 1, 2, 3 atau 4 ya. Beta J adalah tambahan pada pembacaan karena pengaruh jenis logam J ya. Dan EIJ
adalah tambahan pada pembacaan karena faktor acak pada percobaan dengan tipe alat I jenis logam C. Jadi di sini masing-masing itu disebut tambahan pada pembacaan, karena di sini kan responnya pembacaan, pembacaan pada alat gitu ya. Nah, minnya mu, lalu nanti yang terukur YIJ itu adalah di situ ada min, kemudian ditambah tau I, itu tambahannya kan, beta J dan EIJ. Dengan rancangan acak kelompok ini, dugaan komponen model dapat diperoleh. Mu tau P adalah Y titik-titik bar, itu rataan umum ya, rataan keseluruhan ya. Tau I, topik ya, itu adalah YI titik ya, bar dikurang Y titik-titik bar, itu adalah rataan baris ya, rataan untuk masing-masing tipe alat dibagi rataan umum tadi ya. Kemudian beta J adalah Y titik J bar dikurang Y titik bar ya. Sedangkan EIJ itu adalah YIJ dikurang YI titik bar dikurang Y titik J bar dikurang Y tambah Y titik bar ya. Pemisahan jumlah kuadrat total hasil percobaan dengan rak ya, kita bisa telusuri ya. Kita mulai dari jumlah kuadrat total ya. Kemudian ke dalam unsur kuadrat dimasukkan 3 unsur nol ya. Min YI bar ya, plus YI bar, min YI J bar plus YI J bar, dan Y titik-titik bar plus titik bar, min dan plus ya. Oke ya. Kemudian unsur-unsur dalam kuadrat ini disusun ulang ya, seperti ini ya. Jadi kita punya bentuk kuadrat yang meliputi 3 unsur ya. Kita sebut saja unsurnya A, B, dan C ya. Dan kalau kuadrat ini kita selesaikan, bentuknya menjadi seperti ini. Jadi di sini menjadi jumlah ya. Bentuknya menjadi jumlah, yaitu A kuadrat tambah 2AB tambah 2AC tambah B kuadrat tambah 2BC tambah C kuadrat ya. Sehingga notasi sum ini menjadi bisa masuk ke dalam kurung ya, menjadi sum A kuadrat tambah 2 sum AB ya, tambah 2 sum BAC tambah 2 tambah sum B kuadrat tambah 2 sum AC ya, dan tambah sum C kuadrat ya. Sementara itu sum AB, sum AC, dan sum BC ya. Ini kalau diselesaikan ya, sum itu akan sama dengan 0 semuanya ya. Jadi jumlah kuadrat total ini diuraikan ya, atau dianalisis menjadi jumlah kuadrat perlakuan ya, itu adalah yang AA ya, jumlah kuadrat blok ya, itu adalah BB kuadrat ya, dan jumlah kuadrat galat. Oke. Kemudian terkait atau terikat dengan jumlah kuadrat total itu adalah derajat bebas total ya, AB-1. Kemudian dengan derajat jumlah kuadrat perlakuan itu adalah derajat bebas perlakuan, dengan jumlah kuadrat blok derajat bebas blok, dan
dengan jumlah galat ditulis derajat bebas galat. Yang mana derajat bebas tersebut, ya, derajat bebas perlakuan tambah derajat bebas blok dan tambah derajat bebas galat itu sama dengan derajat bebas total, ya. Alokasi 4 taraf perlakuan, yaitu tipe alat, kepada 4 bagian dalam masing-masing blok, ya, yaitu jenis logam. Oke. Jadi di sini kita punya perlakuan, ya, yang meliputi 4 macam tipe alat, dan nanti kita ulang 4 kali, ya. Tipe 1 4 kali, tipe 2 4 kali, tipe 3 4 kali, dan tipe 4 4 kali, ya. Sementara itu dalam kasus ini kita tidak dimungkinkan untuk melakukan 16 percobaan, ya. Tadi kan 4 tipe, masing-masing 4 kali kan 16, ya, pada jenis logam yang sama, ya. Tetapi kita bisa menyediakan 4 jenis logam yang masing-masing bisa menampung 4 percobaan untuk tipe yang berbeda. Jadi di sini blok itu, ya, yaitu jenis logam, masing-masing disiapkan 4 bagian, ya, untuk 4 taraf perlakuan. Di bagian ini bisa fisik tadi, ya, atau bisa juga sebagai ulangan untuk 4 kali percobaan pada jenis yang sama. Oke. Jadi di sini ulangan 1, ya, meliputi 4 macam tipe, ya, 1 2 3 4 untuk blok 1, ya. Ulangan 2 yang terdiri dari tipe 1 2 3 4 juga, ya, untuk blok 2, ulangan 3 untuk blok 3, dan ulangan 4 untuk blok 4. Jadi di sini dilakukan pengacakan 4 kali, 1 sampai 4 ke 1 sampai 4, 1 sampai 4 perlakuan, ya, ke 1 sampai 4 satuan percobaan, ya. Nah, pengacakan 4 taraf per blok ini bisa kita gunakan dengan menggunakan random juga, ya. Misalnya sini kita menggunakan run, ya, run gitu, ya. Kita perlu 16 juga, ya, karena kan ada. Nah, kita copy dulu, ya, paste spesial value, ya. Nah, kita kasih judul, ya, insert. Di sini kan taraf tadi, ya, taraf A, ya, taraf perlakuan, ya. Ini kan 1 2 3 4 itu satu blok, ya. 1 2 3 1 2 3 4 juga 2 3 4 1 2 3 4, ya. Ya. Kemudian di sini ada blok, kan, blok, ya. Bloknya ini 1 1 1 2 2 2 2, ya kan, 3 3 3 3 4 4 4 4. Nah, jadi nanti taraf 4 itu akan dimasukkan ke blok 1 secara acak. Nah, kita acak ini semua, ya. Oh, sorry, di sini ya udah, ya. Ini kita acak. Nah, di acaknya adalah per blok, ya. Jadi pertama adalah blok, baru kita acak, ya. Oke. Nah, jadi di blok itu kan ini semua blok 1 itu ada bagian, ya. Bagian. Tentu bagiannya adalah 1 2 3 4. Ke bawah begitu juga, ya.
pada blok 2 juga ada 4 bagian. Ini ada 4 bagian. Ini juga ada 4 bagian. Jadi di sini kita lihat ya, pada blok 1 ini taraf A itu dipasangkan dengan bagian 1 pada blok 1. Kalau di blok 2 ini taraf 3 ini dengan blok 2 ya. Beda-beda ya. Jadi ini acak per blok ya. Jadi kalau kita tulis responnya, sini respon, tentu ini responnya adalah ini Y3 blok 1 ya. Y4 blok 1 juga. Ini Y2 blok 1. Ini Y1 blok 1 ya. Ini Y4 blok 2 ya. Ini Y3 blok 2. Y1 blok 2. Y2 blok 2 ya. Udah ya. Sekarang ini Y1 blok 3. Y3 blok 3. Y2 blok 3. Y4 blok 3 ya. Kemudian berikutnya Y2 blok 4. Y4 blok 4. Y1 blok 4. Y3 blok 4 ya. Jadi kalau diurutkan lagi barangkali begini ya. Kita cut ya, pindahkan ke sini ya, insert. Nah, jadi di blok 1 ini taraf 3 ditaruh di bagian 1, 4 bagian 1, bagian 2, 2 bagian 3, 1 bagian 4. Pada blok 2, 4 pada bagian 1, 4, 3 bagian 2, 1 bagian 3, 2 bagian 4. Jadi acak ini ya. Ini acak terhadap masing-masing ini ya. Nah, ini adalah responnya ya. Ini responnya sesuai dengan taraf dan bloknya. Oke ya, selesai. Nah, kita mulai dari sini ya barangkali ya. Ini kita tulis saja YI ya, YI bar ya. Itu adalah rata-rata ya, sama dengan average dari tipe alat 1 ya. Ini kita copy ke bawah ya. Jadi kita punya rata-rata masing-masing tipe alat ya. Oke. Nah, kemudian di bawah ini kita bisa rata-ratakan untuk masing-masing jenis logamnya. Ini sama dengan average dari ini ya. Oke, kita copy di sini. Ini ignore ya. Ini adalah kita punya rata-rata, kita sebut saja YJ ya, bar ya. Kita buat rata kanan ya. Ini juga ya. Kemudian kita rata-rata keseluruhan ya. Average dari semua sel ini. Nah, ini adalah Y, sebut saja Y bar ya. Ya. Oke, rata kanan ya. Nah, kemudian kita hitung misalnya di sini aja ya. Nah, atau di mana ya? Di sini oke ya. Agak ke atas sini ya. Ini sama dengan
YI ini sel ini dikurangi rata-rata keseluruhan ya. Ini kunci di sini, copy ke bawah dan ke kanan ya, sebanyak 4 jadinya. Nah ini kemudian kita kuadratkan ya, sama dengan ini dikuadratkan, copy ke bawah dan ke kanan ya. Lalu kita dapat di mana ya, di sini ya, sama dengan sum dari ini semua ya. Itu adalah jumlah kuadrat total ya. Ini buat kita ratakan ya. Oke ya. Nah sekarang kita untuk coba di mana ya, di sinilah boleh ya. Ini sama dengan YI dikurangi Y bar ini ya. Ini kunci ya, 4. Nah ini selisih ini copy ke bawah ya, 2, 3, 4 ya. Kemudian masing-masing ini di mana bisa di sini kuadratkan ya, atau di mana ya, sini aja lah, sama dengan ini kuadratkan ya, copy 4 ya. Ya, maka kita punya sum ini, sum dari ini semua ya. Betul ya, ini adalah jumlah kuadrat perlakuan ya. Coba kanan ya. Nah sekarang ke bawah ini, yang di sini ya. Ini sama dengan ini kolom ya, dibagi rata-rata semua. Ini kunci ya. Copy ya. Kemudian dikuadratkan. Oh sorry, ini harusnya kali 4 ya. Ini kali 4 karena 4 kan. Kali 4 ya. Oke ya. Nah ini juga begitu ya, sama dengan ini kuadratkan ya, kali 4 ya, ada 4 tadi. Ini semuanya copy ya. Lalu kita cari sumnya. Sum ini semua, ini yang disebut jumlah kuadrat kelompok ya, blok ya. Kelompok atau blok ya. Jadi kita punya jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat blok, jumlah kuadrat total. Nah sisa itu adalah sama dengan YIJ dikurangi YI dikurangi YJ ditambah Y bar ini ya. Ini kita kunci ya, kunci F4. Ini untuk kolom, ini oh sorry bukan itu ya, ini ya, ini kunci, ini barisnya, ini kunci ya, sehingga di copy ini 4 ke kiri ke bawah. Nah ini sebenarnya EIJ ya. Nah kalau dikuadratkan ini sama dengan ini kuadratkan ya. Nah kita dapat EIJ kuadrat ya. Jumlahnya kita jumlahkan semua ini sama dengan sum ya. Ini semua enter. Nah ini ya disebut JKG ya, kata kanan ya. Jadi udah semua. Nah kita cek ya, kita cek ini di sini aja ya. Ini sama dengan jumlah kuadrat perlakuan mana? Ini ya,
tambah jumlah kuadrat blok ya, kelompok, tambah jumlah kuadrat sisa ya, sama 1,29 JKT juga. Nah, kalau ini maka kita bisa buat tabel ANOVA-nya. Tabel ANOVA ya. Di sini barangkali ya. Ya terserah di mana aja ya. Bolehlah di sini. Ini sumber ya. Sumber, kemudian derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F sama P ya, nilai P value. Ini sumbernya kan ada, pertama adalah perlakuan tadi, tipe alat ya, tipe alat. Oke, bawah jenis logam, kemudian galat ya, dan tolak ya. Garis bebasnya ini 3, ini 3, ini 9, ini 15 ya. Jumlah kuadrat tipe alat itu kan sama dengan mana? Ini ya. Nah, ini. Jumlah kuadrat jenis logam mana? Ini ya. Galat CKG ini. Nah, total ini. Kuadrat tengah itu sama dengan jumlah kuadrat dibagi derajat bebas ya. Copy ke bawah aja ya. Nah, F itu adalah kuadrat tengah tipe alat ini dibagi kuadrat tengah galat. Yang ini kalau mau ya boleh aja, ini dibagi ini ya. P nya kita bisa gunakan F dis ya, F dis ini ya, F dis ya, X nya ini kan ya. Degree of freedom pertama adalah ini, yang keduanya adalah untuk galat. Kita ambil kumulatif ya. Dan 0,9 ke kiri kan, nah, kalau ini berarti harus 1 dikurangi ya, kumulatif ya, itu ya. Kemudian ini bisa di copy, kita kunci aja ini ya, yang nomor 20 ya. Ini ya derajat bebas, ini kunci, nah gitu ya, copy ke bawah. Nah itu untuk P value nya. Itu semua ya dalam menyusun tabel ANOVA secara bertahap. Nah, kita lanjutkan untuk mengetahui atau untuk memperoleh dugaan parameter modalnya. Ya, di sini EIJ kan udah dapat nih. Ini semua ya. Ini adalah EIJ dugaan. Ya. Kita tandain ya, pakai warna apa misalnya. Ini aja ya. Ini sebut saja EIJ topi ya. Nah, kemudian ini kan selisih antara YI bar dengan Y total. Nah, ini adalah disebut tau ya. Tau 1 ya. Topi ya. Topi ya. Kita ngadain ini atau gini, tau topi 1 itu biar bisa di copy ya. Oke ya. Ini yang ke bawah ini kita copy aja. Jadi ada 4 kan. Kemudian blok ya. Blok di sini kan. Nah, ini yang ini ya. Ini kita tandain lagi ini ya. Kemudian blok ya. Blok itu adalah
yang atas ini ya, ini blok topi ya, topi artinya dugaannya 1 ke kanan, 2, 3, 4, kan ada 4 blok ya, kita perlebar ya ini ya, sorry, mana ya, ini nah ini ya. Nah sekarang dari ada mu ini y bar ini adalah mu ya, mu topi ya. Jadi ini ada 1 mu, 4 tau, kemudian 4 blok dan 16 ya. Nah sekarang kita bisa coba ya, ini ya, kita coba model tadi adalah sama dengan mu ya, mu mana, ini mu ya, mu ditambah ini ya, perlakuan ditambah blok ya, pengaruh blok ditambah ini kan, nah itu adalah sama dengan 93 ya, ini sama ya dengan ini ya, ini sama dengan ini. Jadi pengamatan itu adalah merupakan jumlah dari dugaan-dugaan tadi ya, kita tandain tadi ini dengan supaya beda, ini dugaan-dugaannya ya, sama ini ya. Kita bisa copy ini ya, berarti kita kalau mau di copy berarti ini kan mu kan, di copy keseluruhan ya, kemudian tadi perlakuan ya, perlakuan itu yang mana ke bawah ya, berarti kolomnya dikunci ya, kalau blok barisnya dikunci. Nah nya nggak usah ya, nah kita copy ini, copy ke bawah kiri, nah ini sama ya, ini sama dengan ini ya. Jadi ini model kita itu adalah apa tadi, YIJ itu sama dengan mu kecil ya, YIJ sama dengan mu gini, YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta ya, tambah beta J ditambah EIJ ya, barangkali gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita bisa hitung Y ya, tadi kan YIJ ya, sekarang YIJ topi ya. YIJ topi itu adalah YIJ ya, dikurangi EIJ ya, enter, nah, kita copy ya, nah itu ya, sebentar ya, kemudian ke bawah, nah ini ya, sorry kelebihan ya, ini sampai sini
ini adalah Y topi, kemudian nah kita bisa copy ini, kita plot, mau membuat plot ya, copy ini misalnya ke sini ya, sini aja ya, atau sini, ini paste spesial value transpose ya. Jadi maksudnya ini biar di copy ke bawah ya. Ini X pindah ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini adalah maksudnya, ini adalah Y topi ya. Kemudian EIJ kan ini ya. Ini copy ke sini, paste spesial value transpose ya. Nah ini kita pindahin lagi, ini pindahin ke sini, ini ke sini ya. Ini ke sini ya. Ini adalah EIJ ya. Jadi kalau ini kita identifikasi lagi, ini kan misalnya kita tulis tipe ya, tipe alat ya. Nah tipe alatnya kan, ini tipe alatnya semua satu kan, kemudian ini 2, kemudian ini 3, kemudian ini 4, betul ya. Kemudian logam ya, jenis logam, jenis logamnya tentu ini tadi jenis logam yang satu, kedua ya, ketiga, keempat, sorry, ini ketiga, ini keempat, copy aja ya. Nah, jadi ini dibuat per pengamatan ya, kita bisa plot ini tadi ya, plot antara EIJ dengan Y dugaan ya. Insert ya, apa tuh ini ya, nah ini plotnya ini kok di sini. Nah ini kita punya plot sisaan ya. Oke ya. Nah kemudian kita barangkali penasaran ya, kalau Y topi itu ya, Y topi ya, topi itu adalah sama dengan mu ya, tambah to ya, to i tambah apa, blok ya, blok ke J ya, tanpa galat ya. Nah kita bisa cek sini ya. Misalnya di sini itu sama dengan mu kan, tambah to dugaan ini kan, nah, ya, tambah blok ya, nah itu ya, nah persis sama ya, 9,35 itu sama dengan YIJ dikurangi galat ya. Nah ini bisa di copy ya, untuk mengopi kita kunci ini, kunci F4 ya, ini G nya yang dikunci, ini barisnya yang dikunci. Nah kita copy ke kiri dan ke kanan. Nah ini persis sama ya,
Ini kita tandain, kasih warna lain misalnya. Ini sama dengan ini. Ya. Oke ya.